Salam dan damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji-muji Tuhan Allah. Kita membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1 sampai 3, 6 sampai ayat yang ke-7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 16, Ia Halik Semesta. Saudaraku, marilah kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Dipersilakan kita duduk. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat 21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir,
Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 65, Cakrawala dan Malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, kita mengintrospeksi diri kita, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Untuk itu saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya, dan pengakuan dosa ini kita sampaikan dengan doa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 369 bagian A, kita nyanyikan
Bait 1 dan 2, ya Yesus ku berjanji. Untuk menerima menyambut berita anugerah Allah, mari dengan sukacita iman kita berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya saudara-saudaraku, mari dengarkanlah pula firman Tuhan sebagai amanat hidup baru menurut Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah yang dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kidung Jemaat 308, Tuhan, Kau kekal Raja hati kami.
Dipersilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan menjadi bagian kita dalam ibadah ini. Marilah kita mempersiapkan hati, bahkan segenap perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak kami dengar dan renungkan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Beri kami kekuatan agar kami mampu melakukannya, dan berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah kita saat ini, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama, Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, 9 sampai 15. Dan bacaan kedua, Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan dan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia.
Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang mengingat kenangan-kenangan indah di masa silam, atau dengan istilah dikatakan bernostalgia pada kejayaan, pada kegembiraan di masa silam, adalah sesuatu yang lumrah. Banyak orang kemudian ketika sedang diperhadapkan pada persoalan, pada tantangan, pada pergumulan hidup yang berat, akan mengingat masa lalu yang indah. Seseorang yang berjumpa dengan suasana hidup yang tidak mengenakan di masa kini, seringkali akan memandang hidupnya di masa depan, di masa lalu yang begitu indah. Dan dari kenangan-kenangan itu seakan-akan ada suatu keinginan dalam diri, sekiranya hidup ini seperti yang dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat atau mengenang masa-masa lalu yang begitu indah, itu adalah hal yang wajar. Tetapi satu kepastian bahwa bagaimanapun keberadaan kita hari ini, tidak ada seorang yang akan pernah kembali ke masa lalu, dan tidak akan ada suasana di hari ini yang persis sama dengan suasana hidup di masa lalu. Hidup akan selalu diarahkan ke masa depan. Apapun keadaan kita hari ini, itu sesungguhnya menjadi suatu perenungan hidup bagaimana kita menghadapi masa depan, dan bukan bagaimana kita mau kembali ke masa lalu. Saudara-saudara, kenapa itu disinggung dalam permulaan khotbah ini? Karena ketika kita membaca kesaksian Alkitab tadi, bagaimana orang Israel di padang gurun bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Di padang gurun itu mereka tidak dapat menikmati daging dan roti. Dan oleh suasana hidup seperti ini, umat Israel itu kemudian mengenang masa lalu mereka di Mesir, walaupun di tengah perbudakan, mereka menganggap bahwa hidup di sana, hidup di masa lalu itu lebih indah daripada hidup kala itu di padang gurun. Kenapa? Karena di Mesir mereka masih bisa mendapatkan daging dan roti. Dan oleh kenangan inilah saudara-saudara,
umat Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Lebih baik kami mati di Mesir, jangan kamu bawa kami di padang gurun ini, dan mati di sini kami tidak bisa mendapatkan daging dan roti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ini sesungguhnya menjadi gambaran kondisi manusia ketika sedang diperhadapkan pada suasana kekinian. Dan suasana itu sangat menyakitkan. Suasana itu sangat menyedihkan. Tapi sayang, umat Israel malah menoleh ke masa lalu dan rindu kembali ke sana. Padahal saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menyediakan masa depan di masa lalu bagi setiap orang. Tuhan menyediakan masa depan bagi orang-orang yang sedang hidup hari ini, apapun kondisi dan keberadaan hidupnya. Dan selalu masa depan itu adalah indah dan cerah. Itulah sesungguhnya yang dijanjikan kepada umat Israel sejak semula mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang penuh berkat Tuhan. Tapi saudara-saudara, arah tatapan ke masa depan itu ternyata diganggu oleh kondisi kehidupan yang berat hari itu, dan mereka kemudian mengarahkan hidup ke masa lalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat ini, di tempat yang mustahil mereka mendapatkan roti dan daging, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan sungut-sungut itu sampai di hadapan Tuhan. Musa dan Harun sampaikan itu, dan kemudian saudara-saudara, Tuhan menjawab ketidakmungkinan itu. Tuhan menjawab sungut-sungut itu dengan kuasa ilahinya. Daging dan roti Tuhan sediakan bagi mereka di padang gurun itu. Tiap sore burung puyuh berjatuhan di sekitaran kemah mereka, dan pagi-pagi mereka menemukan manna. Mereka menikmatinya, tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan memberi ini, Tuhan juga mau mengukur rasa syukur mereka. Sehingga akan kelihatan di sana ada apa kemudian. Bagaimana sikap kemudian ketika berkat Tuhan telah tersedia. Dalam catatan Alkitab berikutnya saudara-saudara, walaupun Tuhan sudah memberikan perintah cukup mengumpulkan kebutuhan mereka sendiri untuk sehari, tetapi apa yang terjadi? Rasa tamak dan sikap tamak itu ditunjukkan oleh umat Israel. Mereka tidak mematuhi dan tidak taat pada perintah Tuhan itu. Ketamakan ternyata menyertai sungut-sungut mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa sikap ini menjadi sikap umat Tuhan itu di padang gurun yang amat ganas itu? Mereka ternyata saudara-saudara berpikir dengan kekhawatiran yang besar, ketakutan yang menguasai hidup mereka. Jangan sampai besok kita tidak dapat lagi. Mereka mencoba untuk membuat segala cara bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi. Tapi sayang, mereka lupa janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kesimpulan yang pasti berdasarkan kesaksian Alkitab dalam bacaan kita yang pertama adalah bahwa Tuhan Allah selalu sanggup membuat segala sesuatu mungkin di tengah ketidakmungkinan dalam rangka mewujudkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Yang berikut saudara-saudara, sungut-sungut umat Israel itu menjadi pertanda kekhawatiran mereka, ketidakpercayaan kepada mereka, dan sungut-sungut seperti ini harus sirna dari setiap hidup orang percaya. Demikian juga rasa tamak dan sikap tamak mereka harus sirna dari setiap orang percaya. Tuhan sudah memberi, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pula sesungguhnya yang mau
diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ketika dia dalam penjara di tengah hidupnya yang sedang bergumul karena Injil. Dia di penjara, dia memberikan nasihat iman kepada jemaat di Efesus supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengenal anak Allah Yesus Kristus yang maha kuasa itu. Kepada jemaat di Efesus dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Saudara-saudara, kenapa Paulus menekankan ini? Paulus mau mengingatkan mereka bahwa hidup sebagai umat Tuhan, hidup dalam persekutuan bersama Tuhan adalah kehidupan yang utuh, yang saling diikat oleh kekeluargaan yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun, karena yang mempersatukannya adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, itu menjadi sikap orang yang percaya kepada Tuhan Allah supaya dapat menghindar dari sungut-sungut, dari rasa tamak, dari mementingkan diri sendiri, dari kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah diberi jaminan kehidupan kekal. Kita telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang tetap teguh, bertumbuh di dalam segala hal, bertumbuh dalam segala arah kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita adalah umat Tuhan yang sedang mengembara menjadi musafir di belantara dunia ini. Perjalanan hidup kita sudah cukup panjang. Pasti setiap orang punya pengalaman di masa lalu. Bagaimana kondisi hidup saudara hari ini? Apapun yang terjadi pada hidup saudara hari ini, satu hal yang pasti saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menyediakan masa depan di masa lalu kita. Oleh karena itu wajar dan tidak mengapa ketika kita mengenang masa lalu yang luar biasa, yang menyenangkan, di mana kita jaya. Tetapi sekali lagi tidak hidup hari ini harus diarahkan ke masa depan apapun yang terjadi dan kita alami. Terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sungguh menyakitkan ini. Kita sering bernostalgia bagaimana dulu kita berjumpa, bagaimana dulu kita bersama-sama beraktivitas menikmati kebersamaan tanpa ada batas, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berusaha dengan leluasa tanpa ketakutan. Tapi hari ini kita sedang diperhadapkan pada pergumulan. Kita diperhadapkan pada tantangan. Apakah kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Kenapa Tuhan membawa kita ke hari ini? Tidak, saudara-saudara. Apakah kita harus membandingkan hari ini dengan hari yang lalu, yang silam yang pernah kita alami? Tidak, saudara-saudara. Sekali lagi, di tengah ketidakmungkinan, Tuhan selalu membuat segala sesuatu mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, panggilan bagi kita adalah, ingatlah bahwa ketika Tuhan menibakan kita pada hari ini, pada kondisi dan kehidupan kita seperti sekarang ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk pergi ke masa depan, bukan untuk kembali ke masa lalu. Karena susu dan madu, damai sejahtera selalu tersedia, dan Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang setia. Intinya adalah sebagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, supaya kita yang dipanggil di dalam Yesus Kristus, hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kabar sukacita yang memberi kasih bagi setiap orang.
Sekaranglah saatnya kita membuktikan hidup kita berpadanan dengan Injil. Dengan cara kita rendah hati. Dengan cara kita hidup lemah lembut. Sabar. Dengan cara kita menunjukkan hal. Saling membantu sebagai bukti kasih kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tetap teguh beriman di tengah ancaman tantangan dunia yang begitu ganas ini. Supaya kita tetap satu di dalam Tuhan. Satu iman, satu semua di dalam Allah dan Allah di dalam semua, apapun karunia kita masing-masing. Ingat, kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Jika ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan kalau ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dia menyediakan bagi kita segala sesuatu secara sempurna dan dia menyelesaikan semua masa lalu kita. Saudara-saudaraku, mari kita ditantang untuk memperlengkapi hidup kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang membangun tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk bersikap supaya kita selalu mengucap syukur dalam hidup ini lewat hidup yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, jika hari ini hidup saudara menurut saudara sedang dalam ketidakmungkinan untuk meraih apa yang saudara rindukan, untuk menggapai apa yang saudara butuhkan, janganlah sekali-kali mengarahkan perjalanan hidup saudara ke masa silam. Tuhan menyediakan masa depan. Dan untuk ke sana, segala sesuatu dijadikannya menjadi mungkin bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lurah. Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberi kita kesempatan mengungkapkan syukur kita kepadanya untuk merespon segala kasih karunia-Nya dengan memberi persembahan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita beri persembahan, kita puji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam doa umum. Kita satukan hati dalam iman dan kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Bagaimanapun kondisi dan keadaan kehidupan kami hari ini, kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau selalu merancang kami pada damai sejahtera. Kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat hidup berdasarkan firman-Mu. Kuatkan kami agar kami teguh memandang masa depan dalam pengharapan iman. Dan mampukan kami untuk menghindari tindakan dan sikap hidup kami yang bersungut-sungut dan yang takabur kepadamu, sehingga kami kemudian berniat untuk kembali ke masa silam. Ajar kami Tuhan bahwa masa depan itu pasti dan teguhkan iman kami. Sebab ketika kami ada hari ini dan kami menghadapi berbagai bentuk peristiwa hidup dan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan yang membawa kami ke hari ini dan Tuhan pula yang akan menuntun kami menuju masa depan. Ya Bapa di surga, mampukan kami menjadi orang yang senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kami hidup dengan rendah hati, kami hidup di dalam kasih, kami hidup dalam kesabaran, kami terus mewujud nyatakan kasih-Mu di dalam hal saling membantu dengan sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus anak-Mu, supaya kami senantiasa mengerti kehidupan ini dan menjalaninya di dalam penyerahan diri kepadamu. Kami, umat-Mu yang hari ini sedang menyaksikan dan mengalami berbagai peristiwa hidup yang tidak mengenakan, hidup yang penuh keterbatasan, hidup yang dihantui dengan ketakutan akan kematian. Ya Bapa, mampukan kami teguh berserah, karena di suasana dan situasi hidup bagaimanapun Engkau berkuasa. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu yang boleh memuji memuliakan-Mu dalam ibadah saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan akan lawat di rumah-rumah mereka, ada kuasa kasih-Mu, ada tahta-Mu yang diagungkan, dan ada kuasa mukjizat-Mu terjadi. Tuhan akan memberkati setiap pribadi dan rumah tangga, dimanapun mereka boleh menyatakan iman dan memuliakan Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap pribadi yang dalam kelemahan hari ini karena sakit, Tuhan jamah mereka agar kuasa-Mu mengalir dan mereka disembuhkan. Ketika mereka harus isolasi mandiri, harus dirawat di rumah sakit karena pandemi ini, kasih-Mu Tuhan yang akan nyata, menghibur mereka, memberi mereka kekuatan, dan memberi mereka kelegaan, sehingga hidup mereka dipulihkan. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap keluarga, Engkau hadirkan damai sejahtera-Mu agar dampak dari pandemi ini tidak melahirkan krisis kasih sayang, tidak melahirkan perpecahan dan pertikaian, tetapi kami ditantang untuk semakin menegakkan hidup kami memandang masa depan di dalam penyerahan diri dan pengharapan iman. Berkati saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia, Tuhan akan sempurnakan syukur mereka dan melengkapi sukacita mereka. Setiap pekerjaan yang menjadi bagian dari hidup anggota jemaat Tuhan, setiap pribadi, mampukanlah Tuhan melakukannya dan diberkati. Di sana mereka boleh menjadi berkat dan menikmatinya dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami yang dalam perjuangan di bangku pendidikan, dalam meraih cita-cita, Tuhan akan melengkapi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, pelayanan kami di Jemaat GPD Koinonia Palu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah kekhawatiran, di tengah dilema kehidupan ini, kami mohon hikmat-Mu. Majelis Jemaat, BP, BPP, Panitia Pembangunan, seluruh perangkat pelayanan akan beroleh kasih karunia Tuhan yang berbeda-beda tetapi akan selalu satu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, suami istri yang terpisah dengan kami di berbagai tempat dan berbagai situasi dan kondisi. Mari Tuhan peluk mereka dengan kehangatan kasih-Mu,
agar keselamatan itu akan terus mereka nikmati. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami terus boleh menjadi saluran berkat di kehidupan ini. Kami akan boleh bersaksi bahwa Engkau Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah, dan Tuhan yang berkuasa membuat segala sesuatu menjadi mungkin di hidup ini. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan itu semua boleh mengantar negeri ini pada solusi menghadapi pandemi ini. Tuhan Allah, dipuji dimuliakanlah nama-Mu. Sungguh ada begitu banyak permohonan kami. Tapi di atas semua yang kami mohon kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 350. Oh berkati kami. Saudaraku yang kekasih, marilah arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan kita duduk, demikian ibadah kita. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh menyampaikan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat, kami yang menyediakan ibadah liturgi ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Terus taati prokes dalam rangka memutus mata rantai pandemi ini. Dan akhirnya saudara-saudara, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Dan ingatlah, Tuhan membuat segala sesuatu mungkin bagi saudara. Shalom.